Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah soal. Misal saja di soal tersebut menanyakan dalam tahap pertama fotosintesis, yakni reaksi terang, elektron berjalan melalui dua jalur. Salah satunya adalah jalur non-siklik. Jelaskan tentang aliran elektron jalur non-siklik tersebut. Jadi ketika kita diminta untuk menjelaskan tentang perjalanan elektron melalui jalur non-siklik di tahap pertama dari fotosintesis, yakni di tahap reaksi terang, maka ingat bahwasanya jawaban kita harus menceritakan tentang bagaimana sih elektron berjalan melalui rantai-rantai transfer elektron yang ada di reaksi Hill ini atau reaksi terang ini, gitu ya. Karena ingat, aliran elektron pada reaksi terang itu ada dua macam, yakni aliran elektron siklik dan aliran elektron non-siklik. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah aliran elektron non-siklik. Berarti tidak berbentuk siklus, tidak berbentuk lingkaran. Dengan kata lain, berarti elektron tersebut berjalannya melalui reaksi yang bergerak lurus, bukan lingkaran. Oke, jadi kalian bisa menjelaskan tentang perjalanan elektron itu bisa kalian mulai baik dari PS1 terlebih dahulu ataupun dari PS2, terserah kalian gitu ya, enaknya yang mana. Tetapi kalau saya biasanya lebih menyukai memulai perjalanan elektron itu dari PS2. Jadi PS2 yang berisi sekumpulan molekul klorofil, baik itu klorofil A, klorofil B maupun karotenoid, dan di situ nanti akan ada satu protein penerima elektron primer ya. PS2 menangkap foton dengan panjang gelombang 680 nanometer. Kalau PS1 menangkap elektron dengan panjang gelombang 700 nanometer. Nah, PS2 akan menangkap foton dari cahaya baik matahari maupun lampu dengan panjang gelombang 680 nanometer tadi. Energi yang terdapat di dalam foton tersebut kemudian untuk selanjutnya energi dari foton tersebut ditransfer dari satu molekul klorofil ke molekul klorofil yang lain di PS2 ini ya, hingga tiba di molekul pusat reaksi. Jadi ketika energi tiba di molekul klorofil pusat reaksi menyebabkan elektron dari klorofil pusat reaksi tadi tereksitasi. Nah, elektron yang tereksitasi tersebut akan segera ditangkap oleh penerima elektron primer. Berarti kan di sini ada kekosongan elektron ya. Nah, kekosongan elektron ini diisi dari mana? Jadi, foton ini selain menyebabkan elektron dari klorofil pusat reaksi tereksitasi juga menyebabkan terjadinya proses fotolisis pada H2O, air. Jadi ingat, reaksi terang itu membutuhkan cahaya, energi berupa cahaya ya. Selain itu, bahan baku lain dalam reaksi terang adalah H2O. H2O ini ketika terkena foton maka dia akan mengalami fotolisis, terurai menjadi elektron, kemudian 2H++ setengah O2. Nah, dua elektron yang dihasilkan ini kemudian akan digunakan untuk mengisi kekosongan elektron yang sudah tereksitasi tadi. Berarti posisi elektron di dalam PS2 sudah kembali stabil, sudah kembali ada isinya ya, ada elektronnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perjalanan dari elektron yang ditangkap oleh penerima elektron primer tadi. Oleh penerima elektron primer, selanjutnya elektron tersebut ditransfer ke senyawa-senyawa penerima elektron yang ada di sepanjang rantai transfer elektron. Yang pertama yang akan menerima adalah plastoquinone atau biasanya disingkat dengan PQ ya, PQ, plastoquinone. Lantas oleh plastoquinone, elektron tersebut akan ditransfer ke kompleks sitokrom. Lantas oleh kompleks sitokrom, elektron tersebut akan ditransfer ke plastosianin. Nah, selama transfer elektron tersebut mulai dari penerima elektron primer hingga ke plastosianin, ini akan dihasilkan ATP. Nah, ketika elektron tiba di plastosianin, dalam waktu yang nyaris bersamaan, PS1 menangkap foton dengan panjang gelombang 700 nanometer. Energi yang terkandung di dalam foton akan ditransfer dari satu molekul klorofil ke molekul klorofil yang lain, sama persis seperti di PS2 tadi.
hingga tiba energi tersebut di klorofil pusat reaksi. Akibatnya, elektron dari klorofil pusat reaksi tereksitasi. Elektron yang terloncat atau tereksitasi ini selanjutnya akan diterima oleh penerima elektron primer. Segera ditangkap biar tidak kembali ke posisinya yang semula. Karena ditangkap oleh penerima elektron primer, berarti kan ada kekosongan elektron di PS1. Nah, kekosongan elektron di PS1 ini di molekul klorofil pusat reaksi tadi diisi oleh elektron yang berasal dari PS2 yang sebelumnya sudah ada di plastosianin. Sehingga pas akhirnya kondisi PS1 stabil. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan elektron yang sudah ditangkap oleh penerima elektron primer. Sama seperti pada PS2 tadi, selanjutnya elektron akan ditransfer oleh penerima elektron primer tersebut menuju ke senyawa yang ada di rantai transfer elektron. Senyawanya yang pertama adalah ferredoksin. Selanjutnya, oleh ferredoksin, elektron akan ditransfer ke NADP reduktase. Ini adalah sebuah enzim ya. Nah, ketika elektron ini tiba di NADP reduktase akan menyebabkan NADP diubah menjadi NADPH. Sehingga dalam reaksi terang untuk aliran elektron non-siklik ini dihasilkan energi seluler dalam bentuk ATP dan NADPH. Dihasilkan zat sisa berupa apa? Berupa O2. Bahan bakunya apa? H2O. Seperti itu. Sehingga kalau saya tuliskan dalam bentuk skematik dan poin-poin, perjalanan elektron dalam aliran elektron non-siklik ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan adalah seperti ini. Ya, jadi dimulai per poin, kemudian kalau kalian menjawab IC dengan format seperti ini, maka guru kalian gitu akan lebih mudah dalam mengoreksi, dan ketika merasa lebih nyaman dalam mengoreksi, poin-poin pentingnya sudah kalian masukkan, maka jelaslah ya gitu, maka nilai kalian juga pasti akan memuaskan. Nih ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, PS2 menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Selanjutnya, energi dari foton tersebut akan ditransfer dari satu molekul klorofil ke molekul klorofil yang lainnya di PS2 tersebut, sehingga tiba di klorofil pusat reaksi PS2. Lantas elektron dari klorofil pusat reaksi tersebut akan tereksitasi, ini tadi. Selanjutnya, elektron yang tereksitasi tadi akan ditangkap oleh penerima elektron primer. Nah, foton juga menyebabkan H2O terurai atau disebut sebagai fotolisis. Lisis, pecahan atau penguraian yang disebabkan oleh foton. H2O diubah menjadi elektron, hidrogen, dan O2. Selanjutnya, elektron yang dihasilkan akan mengisi kekosongan elektron di PS2 karena tereksitasi tadi. Nah, elektron yang sudah ditangkap oleh penerima elektron selanjutnya ditransfer dari satu senyawa penerima elektron ke senyawa penerima elektron yang lain, sehingga menghasilkan ATP. Sehingga di PS2 menghasilkan ATP, nanti di PS1 yang dihasilkan adalah NADPH. Sudah saya tuliskan secara detail poin-poin yang terjadi dalam PS1 ya, sepanjang PS1 sampai kemudian nanti akan dihasilkan energi seluler dalam bentuk NADPH. Sehingga kalau kita simpulkan, aliran elektron non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH, yang mana keduanya ini merupakan energi seluler, di mana energi seluler ini kemudian nanti akan digunakan sebagai sumber energi untuk reaksi gelap, karena sesuai dengan namanya, reaksi gelap tidak membutuhkan energi dalam bentuk cahaya karena memang sudah disediakan energi seluler, yakni ATP dan NADPH dari reaksi terang. Nah, dalam aliran elektron non-siklik ini dihasilkan zat sisa berupa O2. Jadi demikian, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.